guys, selamat datang kembali di channel OYNGG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Through the Heaven. Kita langsung aja ke alurnya. Melanjutkan cerita sebelumnya. Ketika melihat pedang dingin pemusnahan kekosongan yang Suyo pegang saat ini, Xiaoyan tertegun sejenak dan kemudian mengeluarkan pedang dingin pemusnahan kekosongan yang sama persis dari cincinnya sendiri. Dan pedang dingin pemusnahan kekosongan yang dicuri oleh Xiaoyan. Kedua pedang dingin pemusnahan kekosongan sama persis, dan sepertinya tidak ada perbedaan di antara keduanya. Kamu terlalu palsu untuk menyiapkan dua senjata. Xiaoyan mengangkat alisnya saat ini. Tapi Suya tampaknya tidak ingin menjawab Xiaoyan. Pada saat ini, dia bisa melihat kekuatan abadi dengan aliran udara emas mengalir di atas baju besinya. Begitu kata-kata Xiaoyan jatuh, dia menyapu lagi dan menikam Xiaoyan dengan pedang dingin pemusnahan kekosongan dengan kekuatan keabadian yang melonjak di sekitarnya. Pada saat yang sama, origin Qi yang luas di tubuh Xiaoyan juga bergerak sesuka hati, dan di sekitarnya berubah menjadi lautan api dalam sekejap. Sekarang, ketika dia menggunakan domain Dewa Api Segudang, Xiaoyan tidak berhati-hati seperti sebelumnya. Untuk khawatir bahwa warisan origin Qi-nya akan segera habis. Karena warisan origin Qi 40 miliar dapat memungkinkan Xiaoyan untuk menghabiskan sesuka hatinya. Semua bagian utama dari api adalah api hitam yang tampak lebih aneh dari api biasa. Jika Suyo ingin menyerang Xiaoyan, dia harus melangkah ke alam Dewa Api Segudang milik Xiaoyan. Dan wilayah Dewa Api Segudang Xiaoyan dimulai dengan api yang tak terpadamkan. Itu tergantung pada apakah pertahanan baju besi dewa palsu cukup baik untuk menahannya agar tidak bocor. Selama ada sinar api yang tidak bisa padam ke dalam baju besi, maka Xiaoyan bisa melewati api yang tak terpadamkan untuk mengekstrak vitalitas Suyo. Melihat sosok Suyo yang tersapu dengan keras, Xiaoyan juga mengangkat tangannya dan melambaikannya. Nyala api itu seperti letusan gunung berapi yang menyebar. Suyo yang tersapu masuk juga tidak menghindar. Sosoknya menyapu Xiaoyan lebih cepat. Dia melambaikan pedang panjang yang menelan cahaya dingin di tangannya dan kemudian menebasnya. Saya melihat bahwa di atas ruang kosong yang memadamkan cahaya dingin tiba-tiba meledak, berubah menjadi energi pedang 100 kaki besarnya, dan menghantam gelombang api yang dipicu oleh Xiaoyan. Tuar! Mendengar ledakan keras, pedang dingin langsung mengalahkan gelombang api Xiaoyan. Tapi Xiaoyan tidak berhenti dan mengayunkan satu kaki ke arahnya. Suya juga mengayunkan pedang yang sama, mengalahkan serangan Xiaoyan lagi, sampai Xiaoyan mengayunkan kaki ketiganya. Dan dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah di sekelilingnya. Pada saat ini, Suyo hendak menyerang Xiaoyan lagi. Setelah memasuki alam Dewa Api Segudang, serangan Xiaoyan adalah tebasan getar api ilahi. Teknik bertarung ini digunakan bersama dengan alam Dewa Api Segudang. Setelah 3 tebasan, alam Dewa Api Segudang akan meledak dengan kekuatan penghancur terkuat. Setiap sinar api di sekitar menjadi sangat gelisah. Dan pada saat Xiaoyan menebas tebasan ketiganya, sepertinya dia bahkan bisa mendengar api ini bersiul. Wilayah Dewa Api Segudang langsung ditutupi dan berubah menjadi bola api.
dan membungkus Suyo di dalamnya. Duar! Seluruh bola api meledak seolah-olah ditampar dari atas ke bawah oleh telapak tangan raksasa. Kekuatan kekerasan menyapu Suyo saat ini, dan sosoknya juga tertembak mundur darinya dengan ledakan bola api. Dan dia bisa melihat sosoknya terhuyung-huyung beberapa langkah saat meledak. Namun, pukulan yang tampaknya ganas ini tidak menyebabkan kerusakan besar pada Suyo. Dari sini dapat dilihat bahwa pertahanan baju besi dewa palsu di tubuhnya bahkan lebih menakjubkan dari perkiraan Xiuyan. Tapi meskipun dia tidak terluka, Suyo selalu dalam keadaan pasif dalam pertempuran antara dia dan Xiuyan. Dan sebagian besar serangan berikutnya digunakan untuk meredakan serangan Xiuyan. Dan ini membuat Suyo semakin tidak senang. Setelah tubuhnya terkejut, kecepatannya tiba-tiba meningkat tajam. Dan dia melihat bahwa tubuhnya berubah menjadi pelangi panjang. Dan pelangi panjang ini bukan garis lurus, tetapi bentuk seperti ular dengan tidak beraturan. Bentuk rute menyapu menuju Xiuyan. Tampaknya dia ingin memperpendek jarak antara pertempuran dengan Xiuyan. Tetapi Xiuyan selalu membuatnya tidak bisa mendapatkan keinginannya. Tetapi pada saat ini, sepertinya Suyo benar-benar marah, yang membuat tubuh Xiuyan mandek, dan kemudian dia meninju. 1000 hantu naga guntur hancur. Dengan pukulan Xiuyan, ruang tiba-tiba terdistorsi, dan naga petir 1000 kaki meraung, mengaum ke arah Suyo, kemudian bergegas ke arahnya. Pada saat ini, Suyo sangat cepat menghadapi naga yang bergemuruh, tubuhnya bergerak, dan dia menghindari mulut besar naga guntur dalam sekejap. Dia menarik diri dan menginjak langsung tubuh naga guntur itu. Pedang dingin pemusnahan kekosongan di tangannya dimasukkan ke dalam tubuh naga petir itu, dan kemudian menyapu ke arah bagian depan. Naga guntur juga meledak seketika. Kemudian, dia mengayunkan tarian pedang dengan kecepatan yang sangat cepat, menutupi Xiuyan tanpa titik buta. Tubuh dan keterampilan bertarung yang sangat bagus, dan ilmu pedang yang bagus. Xiuyan mengangguk memuji. Dan pada saat yang sama, sayap dewa bela diri di belakangnya juga langsung mengembun. Ketika tarian pedangnya menyapu, kecepatan Xiuyan tiba-tiba meningkat tajam, dan setiap pedang dingin dihindari dengan sempurna oleh Xiuyan. Dan sambil menghindarinya, sosok Xiuyan juga tanpa sadar telah datang di depan Suyo. Suyo Tongkong yang berada di balik topeng tiba-tiba menyusut. Karena semua pedang dingin yang diayunkan barusan dihindari oleh Xiuyan. Bahkan, dia lebih terkejut ketika melihat Xiuyan menampilkan sayap bela diri di belakang Xiuyan. Sayap roh kosong. Suyo berteriak kaget. Sepertinya mengenali sayap bela diri di belakang Xiuyan. Hanya saja, nama yang dia katakan berbeda dari sayap bela diri yang telah dipelajari Xiuyan. Sepertinya sayap bela diri ini juga dibuat oleh Taishu. Xiuyan tidak bisa mendengarnya saat bergumam. Kecepatan tubuh Xiuyan meningkat tajam, dan dia melambaikan 8 penguasa berat misterius yang mendalam dan mengayunkannya ke arah Suyo. Yang terakhir, Suyo melambaikan pedang panjangnya untuk memblokir serangan Xiuyan. Tapi saat penguasa itu jatuh, dia tidak mendengar suara emas dan besi bertabrakan. Detik berikutnya, Suyo hanya merasakan seluruh perutnya tenggelam. Itu jelas, seorang penguasa raksasa yang bersiul dari atas kepalanya. Tetapi pada saat itu,
Xiaoyan memukul perutnya dengan keras. Suyo mengerang, dan sosoknya ditolak oleh kehidupan. Meskipun dia memiliki kekuatan pertahanan yang kuat dari baju besi dewa palsu. Tetapi ketika pemaman menghantamnya, dia masih merasakan gelombang qi dan darah. Suyo langsung terlihat kaget dan mengambil posisi bertahan. Karena kecepatan Xiaoyan saat ini terlalu cepat, dan Suyo tidak bisa langsung melawan. Dari kejauhan, saya melihat seberkas cahaya muncul dari mulut kecanduan Dewa Taisu yang bergegas menuju ke arah Suyo. Kemudian mendarat di baju besi Dewa palsunya. Dan tepat saat Xiaoyan menyapu Suyo lagi, dua sayap bersinar dengan besi dan baja tiba-tiba meraung dari belakang Suyo. Sang penguasa raksasa yang diayunkan Xiaoyan juga gagal tiba-tiba, menyebabkan mata Xiaoyan menyusut. Dan detik berikutnya, sebuah pedang menghantam dada Xiaoyan dengan keras. Untungnya, Xiaoyan juga mengenakan baju besi dewa palsu. Ketika pedang dingin bertabrakan dengan baju besinya, percikan api berhamburan kemana-mana, membuat Xiaoyan mundur beberapa puluh kaki. Saat melihat ke bawah, baju besi dada Xiaoyan dipotong dengan tanda pedang yang tidak dangkal dan bahkan menabrak daging. Tetapi daging dan darah di bawah baju besi tidak memiliki bekas luka.